Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Sabela dengan NPM 1810631050153 dari kelas 6A akan menjawab soal-soal tugas individu keempat mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis masyarakat. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa panduan pengetahuan, panduan keterampilan, dan panduan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik itu perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan sejumlah kompetensi tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke penguasaan sejumlah kompetensi berikutnya. Kriteria tersebut bisa dikembangkan berdasarkan tujuan khusus yang dipelajari sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Karena pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termaksud pekerjaan. Masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Berdasarkan perkembangan teknologi yang terjadi secara drastis ini, maka pengembangan kurikulum berbasis masyarakat dimulai dari penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Dilanjutkan dengan analisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa, dan mata ajar. Dilanjutkan dengan spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Dilanjutkan dengan pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Dilanjutkan dengan spesifikasi tujuan pengajaran termaksud TPU dan TPK. Lalu, seleksi strategi pembelajaran meliputi baik seleksi awal teknik evaluasi maupun seleksi final teknik evaluasi. Lalu dilanjutkan dengan implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, baik evaluasi pengajaran maupun evaluasi program kurikulum. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum berbasis masyarakat. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, pengembangan dapat dilakukan dengan perencanaan, implementasi pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan guru secara terprogram. Sedangkan dalam kurikulum berbasis masyarakat, pengembangan bertitik tolak dari tujuan pendidikan, analisis kebutuhan, implementasi kurikulum, seleksi strategi pembelajaran, teknik evaluasi, dan evaluasi program kurikulum. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat.
Hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat adalah dilihat dari pembelajaran matematika itu sendiri, di mana pembelajaran matematika itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa agar kompetensi mengenai pemahaman konsep matematika itu dapat tercapai. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika. Meliputi 7 inovasi. Yang pertama yaitu mengenai pemecahan masalah secara matematis. Pemecahan masalah secara matematis dalam pembelajaran matematika itu melibatkan integrasi dan pengalaman siswa. Dan diharapkan siswa itu mampu memecahkan masalah pekerjaan yang dihadapi kelak di kemudian hari secara matematis. Yang kedua adalah pemodelan. Perumusan model matematika dari masalah kehidupan yang nyata merupakan salah satu bentuk pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika telah mengikuti kecenderungan modern dengan cara mendorong siswa untuk berkonsentrasi pada aktivitasnya, tidak sekedar mengerjakan soal-soal rutin yang sudah disiapkan, melainkan siswa sendiri harus mampu menyusun soal matematikanya berdasarkan permasalahan yang ada yang dihadapinya sehari-hari dalam kehidupan. Aplikasi yang ketiga yaitu berkomunikasi secara matematis. Matematika merupakan bahasa untuk menyampaikan suatu ide. Kemampuan komunikasi memegang peranan penting dalam membantu siswa membangun hubungan antara aspek-aspek informatif dan intuitif dengan bahasa yang abstrak dan simbol-simbol dari bahasa matematis. Semua kegiatan pembelajar dalam bentuk eksplorasi, menjelaskan, investigasi, menyelidiki, mengurangi, menetapkan suatu putusan mendorong siswa dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara matematis. Yang keempat adalah menghubungkan dan mengaplikasikan ide matematis. Siswa akan menyadari manfaat matematika apabila pembelajaran matematika selalu dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Pembelajaran matematika harus dapat mengaitkan konsep matematika dengan situasi kehidupan nyata, yang memungkinkan siswa dengan pemilihan konsep tersebut dapat memahami disiplin ilmu lainnya. Yang kelima adalah logika matematika. Pembelajaran matematika mendorong kepercayaan diri siswa dalam kemampuan nalar, berargumentasi dan justifikasi atau menilai kemampuan berpikirnya sendiri. Para siswa diharapkan menyadari bahwa hasil belajar matematika tidak hanya mengingat dan menghafal rumus, melainkan harus bermakna, logis, dan menyenangkan. Kemampuan berpikir logis biasanya berkembang dalam suatu kontinum, melalui berpikir konkret hingga berpikir formal atau berpikir abstrak. Yang keenam adalah mampu menggunakan teknologi. Siswa diharapkan memiliki kemampuan menggunakan teknologi sebagai alat bagi pemecahan masalah. Teknologi baru telah mengubah tingkat kesulitan problema matematis menjadi lebih mudah. Misalnya, dengan menggunakan komputer dan kalkulator. Kecakapan menghitung dan membuat grafik dari persamaan matematis membantu siswa menemukan konsep-konsep matematis dan hubungan secara lebih dalam. Yang keenam yaitu kemampuan mengestimasi. Maksudnya yang ketujuh yaitu kemampuan mengestimasi. Matematika tidak hanya berkaitan dengan kepastian, tetapi juga hal-hal yang bersifat mental. Antara sikap percaya diri, strategi pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan estimasi sangat membantu siswa dalam berhubungan dengan situasi kesehatan.
Kemampuan siswa dalam membuat estimasi mendorong pertumbuhan kepercayaan diri atau self-confident. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.